Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk mengimbaskan workshop yang saya ikuti, yaitu seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologis. Pertama kali, perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ahmad Sultan, sarjana pendidikan. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Malang, Jawa Timur. Ada 6 materi pelatihan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah resilient, tangguh, dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication atau komunikasi efektif. Yang kelima adalah empower teacher atau penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Yang pertama adalah resilient, tangguh, dan teknologi. Apakah resilient itu? Resilient menurut psikolog menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi atau resilient, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, selama 2 tahun ini wajah pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang agak drastis karena adanya virus atau COVID-19. Oleh sebab itu pembelajaran menjadi berubah istilahnya di sini tidak offline atau luring lagi, tetapi daring. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai sikap resilient. Maksudnya di sini adalah pada saat pembelajaran daring, apa kita bisa temukan teknologi atau aplikasi apa yang kita bisa berikan kepada anak didik kita. Sudah barang tentu, teknologi atau aplikasi tersebut bisa diaplikasikan secara mudah, bisa kita mengatasi berbagai macam permasalahan pada pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Suatu contoh, pembelajaran bahasa Inggris yang saya berikan kepada siswa, saya menggunakan berbagai macam aplikasi, baik itu menggunakan kuis yang menarik, atau aplikasi pendukung seperti LKPD atau lembar kerja siswa, seperti Wizardme, dan sebagainya, yang bisa mendukung anak-anak dalam belajar dengan baik. Nah, kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula sampai mahir, yaitu substitution, augmentation, modification, and redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran yang bisa kita lakukan menggunakan teknologi dengan baik, yaitu bisa kita manfaatkan media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua adalah workshop yang kita bisa ikuti, yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita latih secara langsung untuk pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apakah itu? Critical thinking mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Menurut Profesor Dr. Bagus Pakuin, mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Nah, bagaimanakah menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Kita bisa upayakan itu dengan satu kalimat, saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis. Contohnya, misalnya kita memberikan suatu pembelajaran kepada anak didik kita dengan suatu aplikasi tertentu. Nah, saya jadi sadar ya, yang aplikasi yang saya berikan kepada anak didik saya kok di KD ini kurang tepat. Saya jadi terpikir untuk bisa membuat pembelajaran saya lebih menyenangkan lagi dengan aplikasi yang lain yang mendukung, yang cocok dan sesuai dengan KD yang saya ajarkan. Nah, selanjutnya adalah creativity, konten, dan teknik penceritaan. Nah, apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap membuat konten. Praktik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu membuat rencana, mengeksekusi,
dan selanjutnya adalah memasarkan. Yang berikutnya adalah communication atau komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Nah, komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Lalu, bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tetap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, dan saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tetap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini, yaitu yang pertama keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, dan permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah empower teacher atau penerapan kelas campuran. Nah, apa itu metode belajar campuran atau blended learning? Hari ini adalah kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan di tahun 2017 dan Buki Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Nah, apakah 4 ciri tersebut? Yang pertama adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan modal belajar tertentu. Yang ketiga adalah menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat adalah membantu murid menjadi pelajar, merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Yang selanjutnya adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Apa itu collaboration? Kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang mereka layani, dan membangun sistem yang sangat terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Kolaborasi juga melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab untuk secara bersama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan sumber daya, dan tujuan. Nah, apakah tujuan kolaborasi? Tujuan dari kolaborasi adalah untuk membawa individu, lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis, memecahkan masalah yang ada dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh satu kelompok saja. Kolaborasi harus fokus pada peningkatan komunikasi, kapasitas, dan efisiensi sekaligus meningkatkan hasil. Nah, lalu apa sih manfaat kolaborasi? Yang pertama adalah siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antara siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya dan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Yang keempat adalah siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Nah, itu yang terakhir dari saya untuk pembahasan ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan paparan atau pembahasan yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.